Ini saya bacakan pertanyaan berikutnya ya. Pak Ustadz, siapa saja orang-orang yang berhak atau golongan yang berhak menerima zakat? Dan bolehkah kita membayar zakat kita langsung kepada mereka tanpa melalui masjid ataupun badal amil zakat? Boleh, boleh sekali. Boleh banget dan boleh pisan. Yang nggak boleh itu adalah kalau kita nggak bayar zakat. Nah, zakat ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya zakat ini, penerima zakat ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan, itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah fuqara. Fuqara itu adalah orang-orang fakir ya. Inama shadaqatu lil fuqara. Kemudian yang kedua adalah wal masakini. Masakini ini adalah orang-orang miskin. Yang ketiga adalah amil zakatnya itu sendiri. Wal amilina alaiha. Kemudian yang berikutnya itu yang keempat adalah mu'alaf ya. Ini kaum-kaum mu'alaf. Kemudian yang kelima itu rikob. Rikob itu adalah orang yang hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian gorimin. Wal gorimina. Gorimin ini adalah orang yang berhutang. Lalu yang berikutnya itu adalah fisabilillah. Fisabilillah itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah wabni sabil. Wabni sabil itu adalah orang-orang yang musafir, orang-orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan di sini ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan orang yang berhutang. Hutang di sini yang dimaksud adalah bukan orang yang berhutang karena dia berhutang untuk keperluan konsumtif dia. Misalkan untuk beli kendaraan ya, beli motor, beli mobil, beli laptop, beli kamera, beli handphone, nyicil ini, nyicil itu, kartu kredit, hutang-hutang seperti itu ya. Ini tidak termasuk. Yang dimaksud orang yang berhutang di sini adalah mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan dasar hidup mereka. Apabila mereka tidak berhutang, maka mereka nggak bisa makan. Ya, mereka nggak bisa bayar listrik, misalnya. Mereka nggak bisa bayar air, mereka nggak bisa beri nafkah kepada anaknya untuk bayar sekolah dan sebagainya. Itu di sini maksudnya orang yang berhutang. Kemudian yang dimaksud dengan fisabilillah, fisabilillah ini bukan hanya orang yang berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah, tapi di situ termasuk juga orang-orang yang mendedikasikan hidupnya di jalan dakwah. Orang-orang yang berdakwah, yang ustadz, ustazah, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, memberikan kajian-kajian, memberikan ilmu-ilmu agama, mengajar ngaji, ngajar tahsin, dan mereka tidak diberi gaji oleh Baitul Mal atau oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang memang digaji oleh pemerintah karena di bawah naungan MUI misalnya, maka dia tidak termasuk dalam golongan penerima zakat. Ya. Kemudian juga ada lagi yang dimaksud dengan fakir ya. Fakir itu memang dia tidak punya uang sama sekali, tidak punya penghasilan sama sekali, sehingga untuk memenuhi kehidupan dasarnya itu sudah nggak ada sama sekali ya. Itu juga berhak menerima. Lalu yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah orangnya punya harta, tapi dari harta tersebut dia juga merasa kesulitan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu ya. Jadi jangan jangan diambil rata ya, apalagi zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan agak susah kita mencari orang fakir, orang miskin begitu kan ya. Jadi mendingan, atau juga kalau misalkan kita mau memberi zakat kita langsung tanpa melalui masjid, tanpa melalui badan ambil zakat, tanpa melalui yayasan-yayasan, mau langsung ya nggak apa-apa, berikan saja langsung kepada orang-orang tersebut, misalkan kepada mu'alaf ya. Mereka mu'alaf itu biasanya dikucilkan oleh keluarganya, mereka berhak menerima zakat. Kepada ustadz-ustadz, ustazah-ustazah ya, yang independen ya. Independen dalam artian tidak bernaung di bawah pemerintah ya, tidak digaji gitu oleh pemerintah. Kemudian juga kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin tadi gitu ya. Jadi boleh kita langsung ngasih kepada mereka.